Di tengah arus perubahan yang semakin cepat, ada sebuah nilai yang tetap berdiri tegak di tanah Simalungun. Komitmen untuk merawat budaya. Patape Sihilap Tomuan Damanik Boru Pananggolan Siantar Simalungun menjadi ruang yang menegaskan kembali bahwa identitas budaya bukan hanya simbol masa lalu, melainkan fondasi masa depan. Acara ini berlangsung selama 2 hari, dimulai dari Harungguan Bolon atau musyawarah besar, dan di hari berikutnya, Patape Sihilap atau pelantikan. Di hari Patape Sihilap diberlangsungkan beberapa kegiatan, di mana diawali dengan marangkir sebagai wujud penghormatan dan doa agar terhindar dari malapetaka dan penyakit. Kemudian acara dilanjut dengan parade atau pawai yang diikuti oleh seluruh peserta yang mengikuti prosesi marangkir dan diikuti oleh para siswa-siswi Kota Pematang Siantar yang menampilkan penampilan marching band dan penampilan lainnya. Parade dimulai dari Tugu Becak menuju Siantar Plaza, Jalan Diponegoro, kantor Polresta, dan diakhiri di gerbang Balai Bolon Lapangan Adam Malik. Acara dilanjut dengan rangkaian kegiatan nasional dan dilanjut dengan acara inti yakni Patape Sihilap, di mana para pengurus yang terpilih diberikan surat keputusan dan petuah. Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragih, menegaskan bahwa kekuatan masyarakat tidak lahir dari pembangunan fisik semata. Ia tumbuh dari nilai-nilai budaya yang dijunjung turun-temurun. Kita tahu bahwa kita punya keturunan. Tapi seberapa jauh kita tahu keturunan kita? Kita tahu seperti saya tahu opung saya. Di atas opung saya, yang pihak udahlah ketiga, tanggal ketiga, mungkin saya belum lihatnya. Jadi hanya bisa dapat cuma dua tingkat saja. Opung, di atasnya opung, apa di atasnya opung lagi, mungkin dia tidak tahu. Begitu juga, kita punya anak kawin, punya cucu. Di atas bawahnya cucu apa kita masih melihatnya lagi? Belum tentu. Itulah yang harus kita hargai. Kita tahu kita berasal dari mana, dan ini penting untuk adat yang kita pelajari. Sebatas mana kita mengetahuinya? Apakah 3 tingkat ke atas saja? Keberanian, kebersamaan, tata krama, penghormatan terhadap leluhur adalah pilar yang membentuk karakter Simalungun. Dalam pandangannya, pembangunan hanya akan bermakna jika selaras dengan kearifan lokal, karena budaya memberikan arah, makna, dan jiwa bagi setiap kemajuan. Di tengah dinamika pembangunan daerah, kegiatan budaya seperti ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan sosial masyarakat kita. Budaya yang kuat akan melahirkan karakter masyarakat yang kuat. Kearifan lokal yang terjaga akan menciptakan harmoni sekaligus menjadi identitas membedakan, memperkaya, dan menguatkan masyarakat Simalungun. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Simalungun
saat ini sedang berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan yang semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan potensi budaya sebagai fondasi peradaban daerah. Namun semua upaya tersebut tidak akan pernah berhasil tanpa dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk melangkah bersama semangat baru menuju Simalungun maju. Semangat baru berarti kesiapan kita menghadapi perubahan. Semangat baru berarti keberanian untuk membenahi. Kepada keluarga besar Kumpulan Damanik Boru Pananggolan Siantar Simalungun, kami menaruh harapan besar agar operasi ini dapat berkembang lebih kuat, lebih terstruktur, dan lebih berdaya. Pengurus organisasi saya harapkan dapat memelihara kekompakan, menjaga komunikasi yang baik, meningkatkan sinergi internal, serta menjadi teladan dalam menjaga martabat budaya dan kehormatan. Di Simalungun, budaya bukan sekedar warisan. Ia adalah identitas pembeda sebagai harmoni dan kekuatan moral yang mengikat komunitas. Ya, tentunya kita harus bekerja sama, saling menghormati, dan untuk kemajuan Kabupaten Simalungun dan Siantar Simalungun. Dan ini adalah suatu hal yang baik dalam kita bersilaturahmi bersama dalam marga-marga yang ada di Kabupaten Simalungun. Luar biasa, pemimpinnya muda-muda semua, bersemangat, tentu akan tercapai apa yang dinyatakan untuk kemajuan Siantar Simalungun. Ya, khususnya adalah bisa berkolaborasi dan sama-sama bekerjasama dan untuk meningkatkan hal-hal yang menunjukkan kemajuan bagi kita untuk semuanya. Wali Kota Pematang Siantar Wesley Selalahi mengingatkan kembali pada Poda-Poda Simalungun, 8 pedoman kehidupan yang sejak lama membentuk cara masyarakat berpikir dan bertindak. Nilai-nilai tersebut seperti Habonaron Dobona atau kebenaran adalah dasar, Sipangambe Manotok Hete atau gotong royong dalam mencapai tujuan, damai rasa menciptakan kedamaian, serta kejujuran, kasih sayang, dan keberanian. Itu semua adalah filosofi yang tidak lekang oleh waktu. Poda-poda ini tidak berhenti sebagai ajaran turun-temurun. Mereka adalah model sosial yang menyatukan masyarakat, membentuk etos, dan memandu Simalungun dalam menapaki perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Pemerintah Kota Pematang Siantar tentu mendukung kegiatan seperti ini karena budaya yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat, rukun, dan penuh kebersamaan. Bapak, Ibu, dan seluruh Koparan Damanik Boru Pananggolan yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya menegaskan kembali pentingnya Poda-Poda Sang Nawaluh Damanik, yaitu warisan kebijaksanaan leluhur yang mengajarkan 8 pedoman hidup. Poda-poda ini merupakan tuntunan moral dan karakter yang sangat relevan untuk kita terapkan pada masa sekarang. Nilai-nilai itu adalah 1. Pengasih, memiliki sifat welas asih kepada sesama. 2. Pelayan, berani melayani dan mengabdikan diri kepada masyarakat. 3. Jujur, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. 4. Berani, memiliki keberanian untuk membela kebenaran. 5. Bertanggung jawab, mampu memikul tanggung jawab dengan baik. 6. Teguh pendirian, kuat pendirian dan tidak mudah goyah dalam mengambil keputusan. 7. Saling menghormati, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. 8. Membangun,
bersemangat untuk membangun dan membawa kemajuan. Nilai-nilai ini bukan hanya filosofi budaya, tetapi juga menjadi model sosial penting untuk membangun Pematang Siantar yang lebih baik, kota yang rukun, harmonis, dan saling menghargai dalam keberagaman. Dengan menghidupkan kembali Poda Sang Nawaluh Damanik, kita sesungguhnya sedang membangun fondasi karakter masyarakat yang tangguh, rendah hati, dan beradab. Ketua Umum TDBP Indonesia, Irjen Pol Purnawirawan Maruli Wagner Damanik, melihat nilai budaya sebagai energi utama bagi keberlangsungan organisasi. Bagi TDBP, menjaga budaya berarti menjaga arah hidup, menjaga moralitas, dan menjaga hubungan antar generasi. Generasi muda memiliki peranan besar dalam hal ini. Mereka menjadi penerjemah budaya ke dalam konteks zaman modern, membawa nilai lama ke dalam cara baru, tanpa menghilangkan makna aslinya. Melalui kegiatan sosial dan edukasi budaya, TDBP membangun kesadaran bahwa warisan leluhur bukan untuk disimpan di museum, tetapi dihidupkan kembali dalam perilaku dan tindakan nyata. Jadi harapan kita ya tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan saya, kehadirannya itu benar-benar bisa dirasakan oleh khususnya keluarga besar Damanik di Siantar Simalungun ini. Memang terus terang Tupuan ini selalu berafiliasi kepada tugas-tugas kerjaan-kerjaan yang sosial ya. Sosial apakah itu dalam suasana dalam duka maupun sukacita. Tapi juga di luar itu juga banyak, dan makanya kita harapkan pengurus yang terpilih ini juga bisa mengembangkan di luar itu sehingga boleh dia mendukung pemerintahan yang ada sekarang ini. Ya, bagaimanapun ya pembangunan itu juga akan bisa dilakukan melalui Tupuan ini kan gitu. Harapan kita yang pengurus yang terpilih ini ya bisa berkreatif lah, berinovasi lah. Jadi jangan hanya kaku dengan tugas-tugas yang diinikan oleh pusat atau katakanlah dari TDBP, tapi masing-masing wilayah kan punya karakteristik masing-masing, punya kearifan lokal masing-masing. Silakan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Simalungun akan berbeda dengan Bandung, Simalungun akan berbeda dengan Batam yang sudah terbentuk. Begitu juga Jakarta itu ya. Jadi pengurus ini diharapkan silakan, tadi sudah disampaikan merupakan wadah untuk berkumpulnya ide pemikiran, ide dan gagasan. Nah, itu saya pikir sudah satu hal yang memberikan warna yang baik untuk bagaimana Tupuan ini ke depan. Nah, itu. Karena Damanik itu marga tertua di Simalungun. Dan si Pukahuta, biar tahu si Pukahuta di Siantar ini adalah Damanik. Buktinya apa? Monumen kita ada, opung kita Raja Sang Nawaluh, kan gitu ya. Nah, itu aja. Ketua TDBP Siantar Simalungun yang terpilih, Sarben Riko Damanik, mengangkat filosofi Marsobo Sihol sebagai inti budaya Simalungun. Sebuah konsep tentang melepas rindu, bukan hanya rindu pada sesama, melainkan rindu pada akar budaya. Harapan kami dari pengurus, terkhusus dari saya selaku ketua terpilih Tupuan Damanik Boru Panogolan wilayah Siantar Simalungun, inilah tempat dan wadah kami bersama Damanik se-Siantar Simalungun menyatukan ide dan pikiran, di mana selama ini kami belum ada tempat wadah untuk menyatukan dan pikiran, meskipun selama ini di tiap daerah Nagori, bahkan kelompok-kelompok kecil sudah banyak ini Damanik yang ada di Siantar Simalungun. Dengan tumbuhnya, lahirnya Tupuan Damanik Boru Panogolan se-Siantar Simalungun, ini adalah menjadi tempat wadah kami menyatukan ide dan pikiran. Di samping kami menyatukan ide dan pikiran, kami juga akan melestarikan budaya Simalungun. Kita paham bersama bahwa budaya Simalungun ini sudah mulai luntur. Kita tidak bisa pungkiri juga bahwa Siantar ini adalah asal mula daripada kerajaan Damanik. Itu tujuan kami
bagaimana kami bisa menyatukan ide dan juga menghimpun anak-anak kami semua, sehingga nanti mereka bisa mengerti apa itu yang namanya budaya Simalungun, sehingga nanti mereka juga bisa melestarikan budaya ini. Kami sangat khawatir dengan proses globalisasi sekarang, semangat untuk berbudaya itu sudah mulai luntur. Ke depan kami akan mempunyai tugas dan juga rencana kerja di mana semua fokus terkait dengan budaya Simalungun. Di samping itu juga kami akan mengeratkan persaudaraan kami sesama Damanik yang ada di Siantar Simalungun, sehingga nanti apapun cita-cita kami, kemana nanti dibawa Damanik ini, sehingga kami tetap eksis di marga, baik itu di pemerintahan. Mudah-mudahan ke depan dengan hadirnya Tepon Damanik Baru Panukulan ini bisa mensumbangkan pikiran dan ide kepada pemerintah di Siantar Simalungun, sehingga Damanik ini benar-benarlah dia marga tertua dan marga terbesar di Simalungun. Mungkin begitu. Terima kasih buat teman-teman media. Monumen Raja Sangnawalu Damanik di Pematang Siantar dijadikan juga merupakan simbol keberanian dan martabat. Sangnawalu bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi sebagai penanda arah masa depan, bahwa masyarakat Simalungun memiliki warisan nilai yang siap menuntun langkah generasi berikutnya. Patapesi Hilap menjadi ruang yang menunjukkan bahwa budaya Simalungun bukan tugas seremonial. Ia adalah kesadaran kolektif untuk tetap terhubung dengan akar kehidupan. Nongkrong bareng teman udah biasa, tapi gimana kalau nongkrongnya sambil melukis? Inilah suasana unik dari komunitas seni lukis di Pematang Siantar. Tempat dari ide, warna, dan tawa bertemu jadi satu. Sama ragam-ragam, senang sekali saya Terus Ginting bisa menyapa Anda kembali. Dan pemirsa, siapa bilang nih dunia seni hanya milik kota-kota besar saja? Di Pematang Siantar ada nih sebuah komunitas yang menggabungkan kuas dengan warna dalam bahasa persahabatan nih pemirsa. Nah, bagaimana kegiatannya? Yuk kita intip lebih dalam lagi. Art Circle merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan orang-orang dengan ketertarikan di bidang seni lukis. Komunitas Art Circle lahir dari ide yang sederhana, menciptakan ruang bagi para pecinta seni untuk saling berbagi. Komunitas ini berdiri dari tahun 2023, diawali dari saya yang baru selesai menyelesaikan masa studi di Medan. Saya berkuliah di Medan, pas pula berjurusan seni rupa, dan diawali dari kegiatan-kegiatan di Medan. Kami sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pameran, gambar bareng, atau kumpul-kumpul untuk saling mengisi-ngisi waktu luang sembari berkarya. Jadi karena sampainya saya di Siantar, saya berusaha mengajak kawan-kawan yang bergerak di Siantar, bergerak di bidang berkesenian, terutama di seni rupa, melukis, menggambar, untuk ayo nih bagaimana kita kalau bikin komunitas yang memang dia bergerak lebih ke berkarya, atau kita ke kafe, kita nongkrongnya itu kita sambil berkarya. Begitulah awalnya, latar belakang terbentuknya komunitas ini. Bukan hanya dari para pegiat seni,
Tetapi Art Circle diikuti oleh halayak umum, mulai dari mahasiswa, pekerja, bahkan siswa sekolah dasar pun ada. Oke, kalau dari anggota Art Circle sendiri itu terdiri dari kalangan umum ya. Ada yang dari masih pelajar, ada yang mahasiswa, ada juga yang masyarakat umum lah. Pokoknya yang memiliki hobi sama, ketertarikan sama di bidang seni lukis, seni rupa begitu. Tema karya di Art Circle ini bebas pemirsa. Kamu bisa berekspresi sesuka hati, mulai dari potret teman, gambar animasi, pemandangan, bahkan tema kebudayaan daerah juga boleh. Kalau untuk Art Circle, untuk orang yang melukis di Art Circle itu kita kasih kebebasan. Ya, yang utama itu ekspresikan dirimu, lakukan kreativitasmu di seni lukis ataupun di kegiatan berkarya, selalu berkarya tentang seni rupa. Kita kasih kebebasan. Art Circle juga rutin mengadakan workshop setiap bulannya. Biasanya, kegiatan ini diadakan di salah satu coffee shop di Kota Pematang Siantar. Yang lebih menarik, workshop ini bisa diikuti secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, jika kalian memiliki peralatan, boleh langsung join. Tapi kalau tidak memiliki perlengkapan, kalian datang aja ke lokasinya. Karena di workshop Art Circle disediakan perlengkapan mulai dari kanvas, cat, hingga kuas, semua sudah tersedia. Jadi tinggal datang, nongkrong bareng, dan tuangkan kreativitasmu di atas kanvas. Nah pemirsa Maragam-Ragam, saat ini saya sudah berada di workshop yang dilakukan oleh Art Circle nih pemirsa. Ya, tempatnya berada di salah satu kafe yang ada di Kota Pematang Siantar nih. Dan memang di Art Circle ini bukan harus mahir dalam melukis nih pemirsa. Anda ingin aja melukis, bisa langsung datang ke workshop ini. Dan memang workshop dari Art Circle ini dilakukan ya sebulan sekali nih pemirsa. Jadi jika Anda berminat untuk ikut ke dalam workshopnya atau ikut join sebagai anggota dari Art Circle, langsung aja kepoin media sosialnya mereka. Dan saat ini saya sudah membuat sebuah lukisan nih, memang sih agak abstrak ya, karena ya saya juga tidak profesional di dalam hal melukis. Nah, jadi saya lanjut lagi ya pemirsa untuk melukisnya. Kalau untuk kelas melukis, kalau untuk program di komunitas ini, kita punya visi atau misi, yaitu ya untuk membuat kayak workshop yang dijalankan secara rutin, minimal sebulan sekali. Ya bisa workshop ini yang tentunya bergerak di bidang kesenian seni rupa, bisa melukis, kelas melukis, kelas kriya ataupun kelas membatik. Visinya seperti itu. Raisa, seorang peserta termuda di Art Circle, mengaku sangat senang bisa ikut bergabung. Saya tahu dari ibu saya, jadi saya dimasukkan ke Art Circle. Karena kan pas malam itu nggak ada kegiatan, jadi dimasukkan ke Art Circle sama ibu biar ada kegiatan. Senang, banyak temennya, baru lukisan bertambah, baru juga banyak pengetahuan melukis. Harapannya semoga Art Circle lebih maju lagi, baru banyak yang masuk ke Art Circle, itu aja biar banyak teman.
harus menjadi pelukis profesional, siapapun bisa ikut. Suasananya santai, tidak ada kompetisi, hanya ekspresi. Dari kanvas kosong, muncul berbagai kisah dan warna. Meski tanpa pungutan biaya, kegiatan ini tetap terasa hangat dan penuh semangat. Semua bahan sudah disiapkan bersama, berkat kontribusi kecil dari anggota yang ingin terus berbagi ruang berkarya. Kalau untuk harapan dari kami, semoga kedepannya makin banyak dari anak-anak muda di Siantar yang merasa terpanggil gitu untuk bisa join sama kami. Mungkin yang sebelumnya nggak tertarik sama seni lukis, seni rupa, mungkin setelah melihat kegiatan kami kedepannya mungkin ada yang jadi tertarik bisa bergabung bersama kami. Harapan terbesar kami ya semoga anggotanya semakin banyak gitu, semakin bisa diterima di masyarakat, semakin banyak kegiatan-kegiatan rutin yang kami lakukan ke depannya. Dari tangan-tangan kreatif dan semangat berbagi, Art Circle membuktikan bahwa seni bukan soal biaya tapi soal hati. Karena ketika warna dan empati bersatu, lahirlah karya yang menginspirasi. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Varna TV, di mana di kegiatan Art Circle Workshop ini banyak sekali peserta yang sangat antusias nih untuk melukis bersama. Di mana pemirsa, informasi penting bahwa kegiatan workshop yang dilakukan oleh Art Circle ini tanpa dipungut biaya. Jika Anda memiliki alat lukis, langsung aja mendaftar, ataupun tidak, mereka akan menyediakan alat-alat lukis yang bisa membuat Anda berkreasi di workshop Art Circle ini. Dan pemirsa, tadi saya juga ikut di dalam membuat suatu lukisan, walau memang tidak terlalu bagus nih pemirsa, tapi boleh lah ya. Nah, ini ya hasil yang saya buat hari ini. Memang biasa-biasa aja, namanya juga saya bukan orang profesional di pemirsa. Dan pemirsa, jika Anda ingin mengikuti kegiatan workshop ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Art Circle, langsung aja kepoin media sosialnya mereka, yaitu Art Circle. Nah, itu dia kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di ragam-ragam selanjutnya.